Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Hari ini kita akan membahas soal beringin, terutama daun beringin. Dalam ritual Hindu, acap kali kita memanfaatkan atau menggunakan beringin sebagai salah satu syarat pelaksanaan itu. Misalnya ketika kita melaksanakan upacara memukur, ya, maka satu tahap dari proses itu kita memohon daun beringin. Ya. Kedua, pada saat mendirikan Sangga Surya, ya, kita juga menggunakan beringin. Lalu tentu ada banyak yang lain menggunakan daun beringin sehingga dapat dikatakan beringin itu ternyata memiliki kedudukan dan fungsi yang juga penting di dalam ritus agama Hindu. Hari ini saya mendatangkan dua narasumber. Seorang diantaranya adalah Ida Bagus Arsana saking Griem Mayun Buduk, ya, Pak Ji. Yang kedua adalah Putu Mardika, ya, yang bersangkutan dosen di Stah Empu Kuturan Singaraja. Hari ini kedua narasumber akan mencoba dan saling melengkapi mengapa pohon beringin atau daun beringin memiliki kedudukan dan fungsi penting di dalam agama Hindu. Ya, Durusan. Mardika, barangkali Pak Mardika dulu, ya. Silakan Pak. Suksema, Tu Haji. Baik, terima kasih. Jadi kita ketahui bersama, ya, pemirsa Triguna Channel juga sering melihat kalau pohon beringin itu mudah ditemukan di tempat-tempat suci, itu aja. Misalnya di pura, kemudian ada di setre seperti itu. Ya. Bahkan yang fenomena yang kita lihat selain besar nih pohon beringin juga diselimuti kain poleng. Ya. Itu juga menandakan bagaimana pohon beringin itu begitu disucikan sebenarnya. Nah, ternyata selain kalau dari sisi pengamatan secara nyata nih memang beringin selain dikatakan sebagai pohon yang memiliki banyak manfaat, ternyata ada makna yang digunakan untuk berbagai macam ritual. Tadi sudah disampaikan di pemahbah bahwa salah satu yang mencolok itu adalah pada saat upacara memukur, Tuh Haji. Nah, di mana pohon beringin itu khususnya daunnya banyak digunakan pada saat upacara memukur. Nah, secara esensial mungkin pemirsa Yuda Triguna Channel juga mengetahui bahwa memukur itu adalah sebuah upacara untuk menyucikan atma, agar para atman itu dicucikan agar terhindar atau terlepas dari unsur-unsur keduniawian. Nah, salah satu momen penting adalah bagaimana ritual ngangget pohon beringin. Jadi ngangget pohon beringin itu memang ada tata cara, ada tahapan. Sebelum prosesi ngangget itu pasti ada proses persembahyangan dulu. Diaturkan beberapa sesajen yang memang tujuannya adalah untuk memohon kepada izin yang sanghara, Tuh Haji, agar diberikan izin. Nah, setelah disucikan, prosesi tahapan persembahyangan berjalan, barulah ide sulingnya biasanya yang memimpin upacara ngangget daun beringin itu mewakili yang pertama, setelah itu dilakukan oleh keramu. Nah, itu prosesinya murwadaksina. Nah, jadi jangan sampai saat ngangget daun beringin itu ada daunnya yang jatuh. Ini kepantang sekali karena memang selain sudah dianggap suci, karena pohon beringin itu memang tidak terlepas dari yang namanya konsep mitologi yang memang terdapat dalam lontar Siwagama misalnya. Seperti bahwa dalam lontar Siwagama disebutkan Begawan Salukat itu memberikan semacam penyucian kepada pohon beringin
karena dianggap pohon beringin itu adalah ke depan memiliki banyak khasiat secara ritual. Jadi pohon beringin itu meminta disucikan, dosa-dosanya dilebur. Sehingga ketika karena dianggap suci, pada saat momen ritual upacara nganget daun beringin itu diyakini bisa bagaimana agar arwah dari para pitara atau arwah dari para atman itu bisa disucikan dengan prosesi nganget daun beringin. Jadi seperti ini ke, kalau dari sisi mitologis secara singkat nih ke. Ya, ya. Tuh aja Arsana, ada hal yang membuat daun beringin dari sumber lain barangkali yang membuat daun beringin memiliki kedudukan penting. Barangkali apa yang disampaikan tadi terkait dengan mitologi dan juga fungsi daun beringin di dalam banyak kegiatan upacara di khususnya agama Hindu, karena pohon beringin ini begitu disucikan. Salah satu dalam setiap keagamaan yang dipuput oleh Sulinggih, biasanya Surya Upasaksi itu dilengkapi salah satunya adalah daun beringin. Begitupun di dalam pecaruan Besigano juga memakai daun beringin. Ya. Nah, ini menandakan bahwa daun beringin ini sangat penting dalam kegiatan atau ritual agama Hindu itu aja. Ya. Selain itu, mungkin yang sangat mencolok di dalam penggunaan daun beringin adalah di dalam memukur. Karena seperti yang disampaikan tadi adalah proses daripada pelepasan dari Atmo Pitra untuk menjadi Dewa Pitra. Ya. Nah, ini dipakailah sarananya pengawak itu daun beringin. Sesuai dengan acuan. Ada beberapa lontarnya tuh. Terus, nah ini juga mitologinya mengacu kepada lontar Prajapati Tattwa. Tadi Siwa Tattwa. Iya. Sekarang Prajapati Tattwa. Dari Prajapati Tattwa juga kenapa daun beringin itu dipakai sebagai pengawak puspa? Ya. Dikarenakan bahwa daun beringin kalau dilihat daripada bentuk daunnya selalu semua menghadap ke bawah. Ya. Ini dikarenakan para atman ini yang turun ke bumi itu disebutkan di sana berupa embun. Tentunya karena keadaan daun beringin itu selalu rindang. Ya. Nah, di sanalah beliau para atman ini bergelantungan. Sehingga menyebabkan daunnya dipercayai menunduk. Iya. Berat ke bawah. Karena digelantungi oleh para atman ini. Nah, makanya di dalam pengawak puspa, nah inilah yang dipakai. Kenapa bukan daun yang lain? Iya. Nah, kenapa daun beringin? Nah, ini mitologinya. Ya. Jadi para pemirsa Yuda Triguna Channel, dari perbincangan tadi kita telah mendapatkan dua sumber penting. Yang pertama Siwa Tattwa, yang kedua Prajapati Tattwa. Keduanya menunjukkan betapa untuk menyucikan Atma itu harus menggunakan daun beringin. Para pemirsa yang budiman, coba kalau begitu penting dan sakralnya daun beringin, mungkin juga kita ingin mengeksplor apakah daun beringin dapat memiliki fungsi-fungsi lain di samping hanya dalam bentuk menyucikan. Misalnya untuk kepentingan kesehatan, ya. Siapa yang mau berkontribusi, Durusan? Oke, Haji. Jadi kalau dalam lontar Taru Pramana, jadi memang di sana banyak disebutkan tentang tumbuhan yang berkhasiat obat, Haji. Jadi di sana disebutkan bahwa dalam lontar Taru Pramana, di mana tokoh yang disebutkan di sana adalah Empu Kuturan. Jadi
pada saat itu beliau kehilangan kemampuan untuk mengobati. Nah, akhirnya beliau melaksanakan tapa berata di sebuah kuburan. Nah, di sanalah beliau mendapatkan penganugerahan dari Dewi Durga. Kemudian setelah pulih selama bertapa 1 bulan 7 hari, hingga akhirnya beliau kembali mendapatkan kekuatannya untuk mengobati. Jadi beliau melakukan wawancara istilahnya dengan 160 pohon. Nah, jadi pohon yang paling pertama beliau wawancara itu adalah pohon beringin. Nah, di sana disebutkan bahwa pohon beringin itu menyebutkan dirinya bahwa memiliki kekuatan, di mana dari daun sampai akarnya itu berkhasiat obat. Semisal tuh Haji, dalam lontar Taru Pramana disebutkan bahwa daun beringin yang hijau tua memiliki sifat panas. Nah, sifat panas dalam artian bisa digunakan untuk mengobati sakit akibat pemalinan. Nah, kalau pemalian, pemali ini kan sering sekali itu aja. Nah, jadi obatnya itu dicampurkan dengan adas, kemudian disemburkan di tempat yang dianggap sakit akibat pemali. Nah, selain itu juga akarnya itu bersifat tis atau sejuk. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengobati sakit kencing bernanah biasanya. Nah, dicampur dengan bawang, kemudian dengan meswi, itu diobati. Begitu juga bangsingnya tuh Haji. Sampai kulit kayu dari beringin pun dianggap bermanfaat. Nah, bukan tanpa alasan, karena dalam lontar Tri Permana bahwa unsur dari Trimurti itu menubuh pada pohon beringin. Kulit kayu itu adalah simbol dari Dewa Wisnu. Kemudian akarnya itu adalah simbol dari Dewa Brahma. Sedangkan cabang-cabangnya itu adalah Dewa Siwa. Nah, sampai dari bunga, buah, kemudian daun, bangsing, dan akarnya pun memiliki banyak kegunaan. Inilah yang menyebabkan bahwa selain bermanfaat dari sisi digunakan sebagai sarana ritual, jadi pohon beringin juga memiliki banyak khasiat dalam konsep usada Bali itu aja. Benar Dua Jinggi ya. Ada lagi yang ingin diberikan ini masukan bahwa pohon beringin begitu hebat, begitu sakti ya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Satu pohon itu bisa memiliki 3 unsur yang berbeda tuh Haji. Ini sangat luar biasa. Hanya ada pada pohon beringin. Jadi mereka memiliki sifat panas. Mereka memiliki sifat tis. Oh ya. Nah, ini juga sesuai dengan yang tercantum di dalam lontar Kalimusada. Dan beringin juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyembuhan. Dalam pengobatan tradisional atau herbal. Karena unsur ini di dalam satu pohon memiliki 3 unsur yang berbeda, ini memang sangat efektif. Saya baru tahu sekarang ternyata itu sebabnya mengapa tetua-tetua kita itu banyak sekali menjaga, memelihara, melestarikan pohon beringin dengan berbagai cara. Misalnya tadi disebutkan dibuat diisi kain poleng ya hitam putih dengan harapan bahwa dia ingin menyatakan sesungguhnya bahwa pohon ini bertuah, memiliki banyak manfaat, tidak saja spiritual tetapi juga medis, kan kesehatan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian mengapa kita selalu mencari, memanfaatkan dan menggunakan daun beringin khususnya dalam rangkaian ritual. Mulai dari caru, membangun Sanggah Surya sebagai penyaksi, sampai melakukan upacara memukur atau maligio gitu ya. Saya kira ini kan tidak mungkin upacara sebesar itu maligio tidak menggunakan daun beringin. Tidak mungkin orang
Sekarang orang Hindu membangun Sangga Surya tanpa juga menggunakan daun beringin. Itulah sebabnya kenapa kita semua harus menjaga, memelihara, menghormatinya sebagai ciptaan Tuhan yang tidak saja berfungsi mensejahterakan umat manusia, karena daun beringin yang rindang, ya, yang akarnya amat kuat, yang mampu menyimpan begitu banyak air ya dalam tanah, sehingga kita dibuat menjadi sejahtera. Semoga konten ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan menambah wawasan kita tentang betapa Hindu berusaha menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.